وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Awwaluddin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, yang mana pada kesempatan kali ini atas izin dari Allah kita dapat kembali duduk bersama di masjid yang mulia ini, yang penuh dengan keberkahan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, menolong kita untuk mempelajari nama-nama dan sifatnya dari Asmaul Husna wa Sifatihi Ulia, dan semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqomah di atas jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita berada di bulan baik, satu dari 4 bulan haram di bulan Zulhijjah, dan kita baru saja memasuki di tanggal 3 dari Zulhijjah. Di awal-awal di bulan Zulhijjah ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada amalan yang lebih mulia di sisi Allah, lebih agung, dan perbandingan yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah, membawa dirinya, membawa harta-hartanya, kemudian tidak kembali. Maka perbandingan orang pergi berjihad, kemudian wafat di medan jihad tersebut, sembari membawa seluruh harta-hartanya untuk fisabilillah, dibandingkan dengan beramal di awal bulan Zulhijjah atau di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka itu lebih besar, lebih agung, lebih mulia. Maka tidak ada bandingannya bagaimana kita bisa bermajelis, belajar mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifat Allah, apalagi di momentum hari-hari terbaik ini. Maka ikhlaskan niat karena Allah, berharap kepada Allah agar Allah terima amal-amal kita. Jadikan majelis ini serius, fokus karena Allah, bukan karena yang lainnya, karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan kita berada di hari terbaik, yang perbandingan hari terbaik ini sebagaimana 10 terakhir di hari atau di malam bulan suci Ramadan. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan dari pembahasan fikih Asmaul Husna, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada nama Allah Al-Mannanu. Al-Mannanu, yang memiliki makna yang maha memberi, yang maha memberi karunia. Yang mana nama ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara jelas. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara langsung. Al-Mannanu itu tidak ada kalau kita cari dalam Al-Quran. Tapi nama ini Al-Mannan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berdoa dengan doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya Allah, aku memohon meminta kepadamu bahwasanya segala pujian hanyalah milikmu ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak kecuali engkau ya Allah.
wahdaka la syarika laka, dan tidak ada sekutu, engkaulah satu-satunya ya Allah. Al-Mannanu badi'us samawati wal ard, engkaulah yang maha pemberi ya Allah, dan engkaulah pencipta langit dan bumi. Dzul jalali wal ikram, yang maha mulia dan maha agung. Kemudian ketika Nabi mendengar lelaki ini berdoa dengan kalimat tadi, dan ini boleh untuk kita amalkan dalam rangkaian doa-doa kita. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ini untuk mukaddimah sebelum kita berdoa. Sebelum kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Nah, sebelumnya lagi lebih afdol baca kalimat-kalimat ini tadi. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, laqad sa'altallaha bismihil a'zam, sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Apabila engkau meminta dengan konteks kalimat di awal tadi, engkau minta hajat, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau memohon, Allah akan kasih, Allah akan beri. Allah akan kasih, Allah akan beri. Hadirin sekalian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka berlandaskan dari hadis ini, para ulama menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Mannan, yang maha memberi dari segala macam karunia. Maka selanjutnya Syekh Abdul Razak hafizahullah menjelaskan apa makna Al-Mannan. Al-Mannan huwa katsirul ata'i. Al-Mannan itu artinya adalah yang maha banyak memberi. Katsirul ata'i. Azimul mawahibi. Besar, agung, melimpah pemberiannya, karunianya. Banyak memberi, melimpahkan karunia, besar agung pemberiannya, wasi'ul ihsani, luas pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kebaikan Allah itu luas. Jadi makna Al-Mannan adalah yang banyak melimpahkan, memberi, besar, agung, luas. Dan bukan hanya itu, alladzi yudirrul ata'a ala ibadihi, yang pemberian karunia Allah ini terus menerus mengalir, mengucur kepada hamba-hambanya semuanya, yang beriman dan yang tak beriman, yang taat, yang maksiat. Ucapkan baik-baik nama Allah Al-Mannan ini jamaah. Dialah Allah Al-Mannan yang maha memberi, pemberiannya banyak. Apapun pemberiannya agung, besar, luas, terus menerus kepada hamba-hambanya. Dan dari pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut, yuwalin ni'ma'a 'alaihim tafaddulan minhu wa ikraman. Yang mana dari nikmat-nikmat tersebut di antaranya adalah sebagai karunia, sebagai kemuliaan dari Allah untuk hamba tadi. Jadi saking banyaknya Allah memberi, nah di antara saking banyaknya pemberian tersebut dalam rangka untuk memuliakan, dalam rangka untuk karunia, keutamaan bagi sang hamba tersebut. Kemudian wala mannana 'alal itlaqi ilallahi wahdah. Tidak ada yang maha pemberi karunia, yang mencurahkan tak pernah putus karunianya secara mutlak, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya Allah, pemberiannya tak pernah putus, tak pernah berhenti. Secara mutlak hanya Allah yang maha pemberi karunia satu-satunya. Alladzi yabda'u bin nawali qabla su'al. Nah ini jamaah rahimakumullah, bahwasanya Allah Al-Mannan yang kasih dulu tanpa kita minta. Allah kasih dulu tanpa kita minta. Subhanallah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala yang kita banyak yang tak kita minta kepadanya, tapi dia kasih terus menerus, mau kondisi kita dalam ketaatan ataupun dalam kemaksiatan. Sesuatu yang belum kita minta Allah kasih. Sebagaimana kita tidak pernah berdoa untuk minta agar kita senantiasa bisa melihat. Kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk senantiasa bisa bernafas.
Kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk senantiasa bisa berjalan. Siapa yang minta hal demikian? Hal yang sangat spesifik seperti ini. Tidak ada. Tapi Allah kasih terus, kasih terus, kasih terus. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah Allah Al-Mannan, yang maha memberikan karunia, dan pemberiannya kadang belum kita minta sudah dikasih. Belum kita minta sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa huwa amrun mashhudun lil khaliqati kulliha barriha wa fajiriha min jazili mawahibihi wa sa'ati atayahu. Dan perkara karunia Allah ini itu adalah sesuatu yang tidak bisa terbantahkan dan disaksikan oleh seluruh makhluk. Siapapun dia, baik atau buruk dia menyaksikan karunia Allah ini. Selemah-lemahnya iman orang tidak sholat, banyak melanggar aturan Allah. Kalau ditanya karunia Allah, pasti dia akan mengiyakan. Mereka akan mengiyakan. Mereka akan menyatakan bahwasanya, ya benar, Allah kasih saya nih. Allah beri kepada saya. Limpahan dari segala pemberian Allah dan luasnya karunia Allah kepada hamba-hambanya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah Syekh Abdul Razak menjelaskan secara singkat yang bisa kita sampaikan dari makna Al-Mannan, beliau menyebutkan beberapa contoh di antara karunia Allah yang sangat luar biasa. Di antaranya yang pertama, wa min azimi mannihi subhanahu. Di antara keagungan kebesaran luar biasa karunia Allah kepada hambanya. Apa dia? Hidayatuhu khasatahu wa ibadahu ila sabili daril salam. Yaitu karunia Allah, hidayahnya yang khusus diberikan kepada hamba-hambanya untuk menuju masuk ke dalam agama Islam. Ketika Allah karuniakan kita menjadi seorang muslim, ini karunia besar. Modal besar untuk selamat di akhirat. Modal mendasar. Makanya dalam setiap pembukaan pengajian, khutbah-khutbah, para ulama, para guru-guru kita menyampaikan dari firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Karena ini modal besar jamaah rahimakumullah. Dan kalau orang sudah masuk Islam, ini karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga sebaik-baiknya. Dan sebab selanjutnya ketika karunia besar ini menjadi seorang muslim atau beragama Islam, ketika Allah karuniakan dia untuk tegakkan Islam tersebut, jauhi apa yang Islam larang, kerjakan apa yang dalam Islam diperintahkan, hingga Allah karuniakan pada diri seorang muslim atau muslimah ini, yaitu kecintaan dia kepada keimanan, kecintaan dia kepada keimanan. Dan di antara karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap agama Islam ini, bahwasanya tak kala Allah Subhanahu wa taala wa amarahum bima amarahum bihi rahmatan minhu bihim wa ihsanan. Ketika Allah perintahkan suatu perintah di dalam Islam, itu adalah bentuk rahmat, kasih sayang dan kebaikan Allah kepada kita. Jadi bahasanya simpelnya, kita tuh disuruh sholat 5 waktu, itu tuh bentuk kasih sayang Allah kepada kita dan bentuk untuk kebaikan kita masing-masing. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kita. Untuk kita. Maka banyak para ulama mengatakan, kalau engkau mau memperbaiki hidupmu, mulai perbaiki sholatmu. Dari keikhlasannya, dari syaratnya, dari rukunnya, dari fikihnya. Perbaiki. Kalau nggak pernah diperbaiki, nggak bakal benar. Dan kita diantara bentuk nggak bersyukur dengan karunia Allah, dengan Islam ini namanya. Makanya ketika Allah perintahkan suatu perintah, ini bentuk kasih sayang dan bentuk kebaikan Allah kepada kita. Apapun perintah tersebut. Dan kemudian diantara bentuk besarnya karunia Allah dari agama Islam ini, bagi yang telah memeluknya, bahwa apabila Allah menyampaikan firman-firmannya di dalam Al-Quranul Karim, wa khatabahum bi altafi khitabin wa ahlahu. Allah akan menyampaikan dalam Al-Quranul Karim tersebut
dengan bentuk konteks perkataan yang paling lembut dan paling manis untuk dicerna. Paling lembut, latif, wa ahla, dan yang paling manis untuk hamba itu pahami. Jadi ketika kita tidak bisa merasakan kemahal lembutan Allah di dalam firman-Nya dan betapa manisnya firman Allah tersebut, berarti kita tidak mendapatkan karunia Islam seutuhnya. Karena firman Allah itu manis, jamaah. Firman Allah itu lembut sekali. Kata-katanya penuh dengan kesopan santunan, penuh dengan pelajaran. Dan begitu pula tak kala Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat-wasiat baik dari sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan wasiat dengan konteks yang paling sempurna. Ini karunia Allah semua. Ini karunia Allah. Makanya apabila kita dibukakan hidayah sama Allah, kita ditunjukkan oleh Allah untuk menjalani jalan tauhid, jalan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala hal yang menyebabkan kita itu dekat kepada Allah, dekat kepada petunjuk Nabi, ingat ini adalah karunia Allah besar sekali. Terus jaga sesuatu yang besar ini bukan perkara yang nyaman. Hadirin ya, semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Maka dari berbagai macam kenikmatan karunia dari Islam saja ini, Allah tekankan dalam surah An-Nahl ayat ke-18, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak dapat menentukan berapa jumlah nikmat tersebut. Nikmat Islam ini saja sudah tidak terhitungkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-53, kata Allah, wa ma bikum, dan apapun yang ada pada diri kalian, min ni'matin, dari segala berbagai macam nikmat, faminallah, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa man arada mutala'ata usulil minani falyudim syarhan nadhari fi riyadil Qur'anil Karim wal yata'ammal ma a'addallahu fihi min ni'amihil 'azimati wa 'atayahul karimati wa minanihil jazilati. Apabila seorang hamba ingin memerhatikan, menelaah segala inti pokok dari pemberian karunia-karunia Allah kepada dia. Kalau kita mau merenung, kata Syekh Abdul Razak, betapa apa sih pokok-pokok karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka hendaklah dia fokuskan pandangannya, pusatkan pandangannya kepada fi riyadil Qur'anil Karim, taman-taman Al-Quran. Tadabburi Al-Quran tersebut, pahami Al-Quran tersebut, dan hendaknya dia juga menelaah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut berkali-kali, beraneka ragam, bermacam-macam nikmat Allah kepada hamba tersebut. Pemberiannya yang sangat luar biasa, agung dan mulia. Hadirin, semoga Allah muliakan rahimakumullah. Allah telah memberikan karunia-Nya kepada kita berupa agama Islam ini, mengeluarkan kita, menjauhkan kita dari bentuk kezaliman yang paling besar, yakni kesyirikan kepada Allah, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah dengan syukur yang sebenar-benarnya. Ini karunia yang agung. Ini bentuk Allah Al-Mannan, yang maha memberikan karunia kepada yang siapa dia kehendaki. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-17. Kata Allah, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka telah merasa memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Jadi ada sebagian orang ketika di masa Nabi itu masuk Islam itu merasa dia penting, merasa berjasa, merasa ada kontribusi. Perhatikan Allah sampaikan, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka telah merasa memberi nikmat, memberi, bahasa kalau kita sekarang, wah ini masjid saya yang infak, ini masjid kalau nggak saya infak nggak bakal jadi. Nah, hati-hati jamaah. Yamunnuna 'alaika aslamu. Qul, kata Allah, katakan, la tamunnu 'alayya islamakum,
Janganlah kalian atau engkau itu merasa telah memberikan nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Jangan merasa infakmu itu udah bantu Islam dakwah tersebar. Jangan merasa demikian, kata Allah. La tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Tapi ingatlah bahwasanya Allah la tabaraka wa ta'ala yang melimpahkan nikmat, yang maha memberi karunia kepada engkau untuk menuju kepada keimanan, yang memberikan karunia kepada engkau untuk engkau keluarkan hartamu, kamu infakkan di masjid ini misalnya. Kalau engkau orang-orang yang jujur dalam iman, subhanallah. Al-Hujurat ayat ke-17. Kita nih nggak ada apa-apa jamaah. Kalau bukan karunia Allah, kita nggak mungkin duduk di sini belajar dan mengkaji nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan mengklaim kita orang yang udah lama ngaji, udah khatam kitab ini, khatam kitab itu, atau gelar kita ini atau gelar kita itu. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Kul, kata Allah, la tamunnu alayya islamakum. Kita nggak ada apa-apa. Kita ini nggak ada bisa beri apa-apa. Nggak bisa ngasih apa-apa. Apa yang kita korbankan? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nur ayat ke-21 dan surah Al-Hujurat ayat ke-7 sampai ke-8. Di sana menekankan betapa karunia iman. Islam itu semua murni dari Allah. Allah kasih kepada kita. Sedangkan bahasanya kalau kita nih rasa tidak pantas pegang anugerah besar ini, rasanya nggak pantas. Sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang menyatakan betapa diri mereka ini bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Apalagi kita. Oh, manusia terbaik saja kayak gitu. Manusia terbaik demikian, apalagi kita. Yang merasa seakan lebih baik jadi sebatang pohon, seakan lebih baik jadi seekor kambing kemudian disembelih, seakan menjadi lebih baik menjadi sehelai rambut di kepala orang yang beriman. Ini perkataan-perkataan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Allahu Akbar. Padahal karunia besar Allah berikan kepada mereka. Hadirin semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahwa karunia tentang Islam ini seluruhnya itu sangat besar sekali. Tidak semua Allah kasih dan Allah beri. Dan selanjutnya kata Syekh Abdul Razak di sini, di antara bentuk karunia Allah yang besar adalah apa dia? Faqad dzakarallah subhana ibadahu biminnatil hidayati lahumuddin wal ikhraju minaz zulumati ila minasyirki wal kufri bi rabbil alamin wa dzakara subhana biminnati ba'thir rusuli alaihim assalatu wassalam wa ikramihi hadhihi al-ummata bi ba'thi safwati rusulihi wa khairi anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara karunia Allah yang besar kepada kita nih, selain kita memeluk agama Islam, dikasih hidayah Islam, Allah kasih kita rasul terbaik. Allah utus manusia terbaik di tengah umat ini untuk memuliakan umat ini. Allah utus rasul pilihan, rasul nabi terbaik yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makanya yang tidak mengikuti petunjuk nabi itu, dia sedang tidak bersyukur atas karunia Allah diutus seorang rasul terbaik. Yang tidak mengikuti petunjuk Nabi secara kafah, secara menyeluruh, petunjuk Nabi itu banyak. Ingat sekali lagi, petunjuk Nabi itu banyak, sunnah Nabi itu banyak, dan kita berjuang mengamalkan sekian banyak dari petunjuk-petunjuk Nabi tersebut. Kalau kita tidak mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sedang tidak mensyukuri karunia besar Allah yang diutus untuk umat ini. Hati-hati. Lawang enggak berselawat kepada Nabi saja kena ancaman. Rogima anfu rajulin, celaka seorang hamba, tersungkur wajahnya ke tanah, kata Nabi. Man dzukirtu indahu falam yusalli. Disebutkan namaku di sisi mereka, kemudian mereka tidak bersolawat. Perkara salawat dia mah, bayangan. Mengucapkan sallallahu alaihi wasallam dapat kecelakaan. Karena ini karunia besar. Hadirin semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara karunia besar Allah selain Islam, diutusnya Rasul, Allah Subhanahu wa taala
memberikan karunia kepada para nabinya, kepada orang-orang yang beriman, hamba-hambanya yang beriman. Wa dzakara subhana bimannati tamkini li anbiya'ihi alaihi salam wa li ibadihil mu'minin. Allah berikan karunia kemenangan kepada mereka. Allah berikan karunia kemenangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengikuti para nabi dan para rasul. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemenangan tidak akan mungkin didapat kecuali dengan jalan tersebut. Yakin dengan Allah, ikuti jalan para nabi dan jalan para rasul, dan itulah implementasi dari firman Allah yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Jalan yang Allah atau orang-orang yang Allah berikan nikmat adalah jalannya para nabi dan para rasul dan orang-orang yang beriman. Kemudian di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar pula yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan ini puncak dari karunia di akhirat nanti. Wa dzakara bimannatihi ala ibadihil mu'minin. Allah memberikan karunia kepada hamba-hambanya yang telah beriman di dunia. Bidukhulil jannati wan najata minan nar. Bidukhulil jannati wan najati minan nar. Dengan karunia Allah masukkan mereka ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah jamaah rahimakumullah, tak ada tujuan kita beriman mengikuti petunjuk Nabi kecuali ini nih puncaknya nih. Balik kampung datuk dan nenek kita, Nabiullah Adam dan istri Siti Hawa alaihi wassalam. Ini karunia yang kita harapkan benar kepada Allah. Dan ini yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita untuk minta sungguh-sungguh. Mintalah kalian ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Dan minta yang paling tinggi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sadar betapa bobroknya kita ini, maka karunia besar Allah adalah tak kala Allah masukkan hamba tersebut ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka Allah. Wastish'arihim lihadihil minnatil azimati wa fadlil kabir, dan diselamatkan dari api neraka tadi, dan perasaan mereka ketika dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dalam api neraka. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala abadikan hal ini dalam surat Tur ayat ke-26 sampai ke-28. Kata Allah mengabadikan perkataan para penghuni surga. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dahulu kami di dunia, kami itu adalah orang-orang di antara orang-orang terdekat kami, keluarga kami senantiasa takut diazab sama Allah, takut kepada Allah, takut masuk neraka Allah. Kemudian famannallahu alaina, kemudian Allah menganugerahkan kepada kami, memberikan karunia kepada kami. Wa waqana adzabas samum, dan jaga kami dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, orang yang akan diselamatkan dari api neraka Allah adalah mereka yang takut di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia ini tidak pernah ada rasa takut kepada Allah, jamaah, celaka kita. Celaka kita. Inna kunna min qablu nad'u. Sesungguhnya kami dahulu senantiasa beribadah, menyembah, memohon kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim. Dia itu maha baik dan maha penyayang. Hadirin semoga Allah muliakan rahimakumullah, dan Allah abadikan perkataan para penghuni surga yang Allah karuniakan mereka untuk masuk surga. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-43 kata Allah, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Mereka para penghuni surga ini mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk ini kepada kami, memberikan petunjuk kebenaran ini kepada kami, petunjuk tauhid, petunjuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua dikasih, tidak semua mendapatkan al-mannannya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang udah dapat pun dia untuk bertahan untuk di jalan ini susah payah, jemaah. Makanya amalan terberat kata para ulama itu istiqomah. Istiqomah konsisten di atas kebenaran. Istiqomah untuk belajar. Nah, bayangkan Anda untuk bisa belajar ngaji fikih Asmaul Husna seminggu sekali, datang ke masjid yang mulia ini untuk istiqomah. Gampang, susah, sulit atau apa?
Faktanya kita jawab masing-masing dengan kesibukan diri kita atau rasa lelah diri kita yang akhirnya membuat niat kita turun untuk kebaikan, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka susah jamaah. Tapi ketika udah dapet tuh, alhamdulillahilladzi hadana li hadza, segala puji bagi Allah yang kasih petunjuk ini kepada kami. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau Allah nggak kasih kepada kami, nggak mungkin kami bisa kayak gini. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq, dan para rasul telah menyampaikan kepada kami kebenaran-kebenaran. Wa nudu an tilkumul jannah, menyeru kepada kami untuk kembali kepada surga Allah. Uristumuha bima kuntum ta'malun, yang akan diwariskan kepada kalian dari apa yang telah kalian kerjakan. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang kenal kepada Allah, Allah yang maha mengkaruniakan segala kebaikan, pemberian kenikmatan, maka patut, wajib bagi dirinya, kata Syekh Abdul Razak, aujaba lahu dzalika an yahmada rabbahu ala na'maihi. Kalau kita udah sadar nih, kita dikasih karunia tauhid, karunia sunnah, puji Allah Subhanahu wa taala, sanjung Allah atas kenikmatan tersebut. Wa an yashkurahu ala fadlihi wa ataihi, dan bersyukur kepada Allah atas pemberian tersebut. Syukur ya ma, bersyukur. Dan Allah firmankan dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15, qala, hamba-hamba yang bersyukur mengucapkan doa ini, hafalkan doa ini. Dan kalau perlu di awal tadi pakai doa yang dibaca oleh seorang laki-laki di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma lakal hamdu kulluh, ya Allah segala pujian hanya milikmu ya Allah. La ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, al-mannanu badi'us samawati wal ardh, dzul jalali wal ikram. Maka baru katakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka, ya Allah, anugerahkan kepadaku untuk aku itu bisa bersyukur atas nikmat yang kau karuniakan kepadaku. Ya Allah, karuniakan kepadaku agar aku itu bisa bersyukur. Karena tidak semua dari kita bersyukur, jamaah. Dikasih hidayah tauhid, hidayah sunnah, hidayah Islam, tidak bersyukur. Lihat betapa banyak umat Islam tidak sholat. Lihat betapa banyak umat Islam tidak mengagungkan hari-hari ini. Ini kan bentuk tidak bersyukur. Padahal dikasih hari-hari terbaik di awal bulan Zulhijjah. Doa sama Allah jamaah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka, ya Allah, anugerahkan kepadaku untuk aku bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat karuniamu yang tak kau anugerahkan kepadaku, allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hamba-hambanya untuk bersyukur. Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk bersyukur. Waqad amarallahu ibadahu bisyukri, Allah perintahkan kepada para hambanya untuk bersyukur. Wa nahahum an diddihi, dan Allah larang kita untuk kufur nikmat. Tapi faktanya kita adalah hamba-hamba yang sering kufur nikmat. La haula wala quwata illa billah. Harus kita deklarasikan kita ini hamba yang banyak mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat Islam, dari nikmat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nikmat masuk surga kita masih belum tahu. Hadirin ya, semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Nikmat bisa ibadah, nikmat bisa sholat, nikmat bisa bermajelis ilmu, nikmat bisa belajar. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk bersyukur dan Allah larang kita untuk kufur atas nikmat-nikmat tersebut. Wa asna ala ibadihi syakirin. Allah itu senantiasa menyanjung, memuji hamba-hambanya yang mau bersyukur atas nikmat-nikmat tadi. Bersyukur jamaah rahimakumullah. Sebagaimana orang yang kerjanya susah payah, mungkin dia mulung, mungkin dia tukang sapu tepi jalan, terus datang vlogger, youtuber, Pak, mau nggak Pak saya kasih duit 1 juta Pak? Ah yang bener Mas, iya nih Pak, duit 1 juta buat Bapak. Langsung, makasih Mas, makasih banyak katanya. Alhamdulillah dapat duit 1 juta. Walaupun di videoin, dijadiin vlogger atau youtuber segala macam,
Bersyukur tuh bapak. Dapat karunia duit gitu loh, dengan susahnya dari kehidupannya. Gitu untuk syukur tuh gitu jamaah. Begitu syukur gitu loh. Tapi kenapa kita tidak pernah bersyukur atas Islam? Bersyukur atas nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersyukur atas nikmat Allah mudahkan kita untuk ke majelis ilmu. Tidak pernah kita demikian. Karena kita ini banyak yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Banyak kalau kita mau sebutkan kita ini kufur nikmat Allah. Maka sekali lagi ayolah kita tuh. Jangan dapat duit dulu baru dapat rasanya bersyukur. Karena nikmat yang paling besar itu kata para ulama bukan Anda dapat harta. Bentuk Allah Maha memberi karunia itu bentuknya hanya bukan materi. Tapi ketika Anda dapat hidayah, dapat ketenangan hati di majelis misalnya, nazalat alaihimus sakinah. Ya itu mahal jemaah, itu mahal sekali. Itu mahal sekali. Tidak semua dapat. Sekian-kian banyak yang hadir, tidak semuanya dapat ketenangan, dapat keberkahan. Hadirin semoga Allah muliakan rahimakumullah. Dan orang yang bersyukur, wa wa'adahum bi ahsanil jaza, Allah akan berikan balasan terbaik. Maka hanya orang yang bersyukur atas karunia Allah lah yang akan dapat balasan. Orang yang nggak tahu bersyukur nggak dapat balasan. Dapat hidayah tauhid, hidayah sunnah, nggak bersyukur. Nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, nggak pernah muhasabah, nggak pernah tobat, nggak pernah istighfar, nggak bersyukur di atas hidayah tadi. Bahaya, fatal itu. Tapi mereka yang bersyukur akan Allah berikan balasan yang terbaik. Wa ja'ala syukra sababan limazidil fadli wal ata. Dan Allah akan tambah keutamaan karunia-Nya kepada hamba tersebut, sebagaimana Allah juga akan jaga waharisan wahafidan lil hibati wan na'ma'i. Allah akan jaga tuh nikmat yang Allah udah kasih. Makanya banyak orang nggak istiqomah itu karena dia nggak bersyukur atas nikmat hidayah tadi. Nggak istiqomah akhirnya dia. Karena orang yang bersyukur akan Allah jaga tuh nikmat dia. Allah pelihara nikmat tersebut. Dan Allah yang telah tekankan dalam hal ini dalam surah Ibrahim ayat ke-7. Dan ayat ini sering kita dengar, wa ita'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Rabbmu telah mempatenkan suatu hal. Apa dia? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Tambah dimasukkan di sini dengan ayat di antara kata para ulama, jaga. Jaga nikmat hidayah tauhid dan sunnah itu dengan terus belajar ya. Terus datang, ngaji. Ngaji semakin takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin semangat beribadah. Bukan semakin ogah-ogahan. Bukan hanya sekedar tahu. Ilmu itu masuk ke dalam hati, bukan di kepala, bukan di pendengaran. La in syakartum, Allah telah mematenkan suatu hal. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah kenikmatan tersebut. Dan sebaliknya, wala in kafartum, dan kalau kalian kufur atas nikmat tersebut, inna azabi lasyadid. Azabku, kata Allah, sangat pedih. Dan azab ketika yang paling pedih bagi orang yang sudah mendapatkan hidayah, apa dia? Dia keluar dari jalan hidayah tersebut. Dan itulah yang akan menggiring dia kepada su'ul khatimah waliyadzubillah. Hadirin semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Allah sangat melarang kita untuk menggunakan nikmat-nikmat tersebut, karunia tersebut untuk membangkangnya atau membantahnya, bermaksiat kepadanya. Dan lebih-lebih lagi jangan sampai kita menyandarkan karunia tersebut kepada selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya. Oh, saya kenal hidayah itu dari Ustadz Fulan. Memang itu secara wasilah. Tapi kemana Allah Al-Mannan? Oh, saya kenal hidayah itu dari TV, dari media. Kemana Allah Al-Mannan menunjukkan betapa bodohnya kita dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bodoh kita aja, Pak. Udahlah bodoh, tak mau belajar. Kadang disuruh belajar, dikasih tahu males. Ah, ini begitu segala macam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nikmat karunia semua itu mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Al-Mannan, dan tidak ada sekutu dari dalam masalah ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberi hal-hal tersebut. Maka daripada itu, hadirin yang semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah, patut bagi kita untuk ketika kita tahu dan telah mengenal nama Allah Al-Mannan ini,
hendaknya ada buah di dalam hati kita, ada asar, ada bekas, yang bekas ini seharusnya muncul ketika kenal, ya Allah, Engkau Al-Mannan, Engkau yang maha mengkaruniakan segala hal kepada hambamu. Paling tidak jamaah, kata para ulama, iman atau buah keimanan dari mengimani nama Allah Al-Mannan ini, kita itu semakin cinta kepada Allah, senang memuji Allah, senang menyanjung Allah atas segala karunia yang Allah berikan. Banyak sekali ini, banyak sekali. Kan orang kalau dikasih kan normalnya muji gitu loh. Oh, memang Bapak orang baik gitu. Mungkin nggak ada jamaah datang pulang pengajian, Ustadz ini ada durian 1 bak katanya gitu. Gak mungkin kan saya bilang, wah kurang ajar Bapak ngasih saya durian. Enggak, bersyukur. Sampai hari ini belum kebeli durian, orang pada jual durian, dikasih tiba-tiba misalnya gitu. Bersyukur, mengucapkan terima kasih, disanjung yang baik Bapak nih, Masya Allah. Tahu aja saya belum kebeli durian, udah dikasih gitu. Sanjung, dipuji. Ini dunia aja. Bagaimana dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Seharusnya kita makin cinta dan sayang kepada Allah, sanjung terus, puji terus. Dan diantara bentuk penyanjungan kita kepada Allah dan benar-benar itu adalah hari-hari ini banyak mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Perintah gitu. Mana suara takbir tersebut? Senyap, sibuk dengan dunia-dunia kita. Jemaah rahimakumullah. Maka kata para ulama, seandainya kalau orang semakin beriman dengan nama Allah Al-Mannan ini, makin cinta kepada Allah, terus menyanjung Allah, memuji Allah dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari buah iman dari mengimani nama Allah Al-Mannan ini akan membuat hamba itu semakin merasa lemah, merasa kurang terhadap dirinya, bahwasanya tidak adalah hal sekecil apapun di dalam dirinya itu juga itu adalah karunia dari Allah. Hamba itu makin sadar, ya Allah, aliran darah saya, detak jantung saya, ya Allah, kedipan mata saya, ya Allah, hela napas saya, ya Allah, itu karunia darimu, ya Allah. Tidak pernah kan kita ngaku kayak gini? Ya tidak pernah, karena kita tuh suka merasa besar aja, suka merasa hebat, suka merasa sehat, padahal kesehatan itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah kita bersyukur, tidak pernah kita sadar. Maka kata para ulama, buah dari semakin iman dengan nama Allah Al-Mannan, makin sadar tuh, ya Allah, bisa duduk, belajar, ngaji, bisa bernapas, bisa aktivitas, bisa kerja, semua dari Engkau Al-Mannan ya Rabbul Alamin. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara poin kata para ulama kalau kita semakin mengimani nama Allah Al-Mannan adalah kita akan semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bergantung kepada sebab-sebab. Karena kebanyakan kita manusia ini suka bergantung kepada sebab. Seakan sebablah nomor satu, padahal yang nomor satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru sebab tersebut. Jarang kalau kita dengar omongan ada orang bilang selamat dari kecelakaan, kalau saya tidak ngelak tuh saya kena, gitu. Nggak ada ba'dallah katanya. Lupa dia sama Allah. Lupa dia siapa yang berikan karunia keselamatan, karunia kesehatan dan seterusnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, jadikan Allah nomor satu. Karena dia yang beri semua karunia, keselamatan, kesehatan, rezeki, ilmu, apapun, semua karunia. Semua karunia itu sangat banyak sekali. Maka daripada itu jadikan Allah nomor satu, sebab itu cuma sebagai wasilah. Ucapkan, jangan lupa. Ucapkan, saya bisa begini, ada min fadli rabbi. Ini dari karunia Rabbku. Ini kan biasa ada sebagian orang di stiker belakang mobil pasang itu. Mobilnya bagus, kasih stiker. Ada min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Karena takut sombong mungkin, wallahu a'lam. Terlepas dari apa hukum masang tulisan Quran di mobil gitu. Yang paling penting pahami ayat itu dengan sebaik-baiknya. Itu adalah kalimat yang Allah abadikan dari ucapan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika Allah kasih karunia jadi raja hebat luar biasa. Kata ini karunia dari Allah. Termasuk kita bisa belajar ini karunia dari Allah.
Semoga yang kita pelajari ini, yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semua, terutama saya pribadi, dan semakin menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, dan semoga Allah menerima amal-amal kita, menyemangatkan kita dan menguatkan kita beribadah di awal-awal bulan Zulhijjah ini. Amin rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.